Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. JSON dan implementasinya. Pada sesi sebelumnya, saya membahas testing RESTful API menggunakan Postman. Di dalam respon tersebut berformat data JSON. Jika teman-teman belum mengenal apa itu Postman dan testing request data ke provider, silakan bisa dilihat di video sebelumnya. JSON atau biasa disebut JavaScript Object Notation merupakan format data yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang mudah dibaca dan ringan. JSON tidak tergantung dari bahasa pemrograman tertentu. Jadi, kita bisa membuat format data JSON menggunakan banyak bahasa pemrograman. Misalkan menggunakan PHP, JavaScript, Python, Java, dan lain-lain. JSON bukanlah bahasa pemrograman, tetapi format data yang bisa dibuat untuk pertukaran data dalam RESTful API. Sebelum boomingnya JSON, sebagai format data sebelumnya yaitu XML, juga sebagai format data pada RESTful API. Tetapi JSON lebih ringan dibandingkan dengan XML. JSON selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Sintaknya terdiri dari dua elemen, yaitu key dan value. Berikut contoh request ke API Raja Ongkir. Ketika kita merequest data provinsi, maka Raja Ongkir akan merespon balik data sesuai dengan request yang kita minta. Terdapat informasi parameter yang kita request. Misalkan ID sama dengan 5. Berarti menandakan bahwa kita merequest dengan parameter provinsi dengan ID 5. Kemudian status code-nya 200 yang menandakan sukses atau oke. Kemudian hasilnya tampil provinsi dengan ID 5. Jenis value pada JSON. Yang pertama string. String merupakan urutan dari karakter Unicode. String diapit oleh kedua tanda kutip. Contoh first name Adi. Adi sebagai string. Value berikutnya yaitu objek. Objek dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jika ada lebih dari satu objek, masing-masing dipisahkan dengan koma. Jenis value pada JSON berikutnya yaitu array. Array merupakan kumpulan objek. Kumpulan ini dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi ketika kita membuat objek lebih dari satu, kita bungkus dengan array. Jenis value pada JSON berikutnya yaitu boolean. Jenis data yang hanya berisikan pernyataan benar atau salah, true atau false. Kemudian number, jenis data berupa angka, integer, atau float. Kemudian null. Null digunakan jika sebuah key tidak memiliki value. JSON encode dan decode. Fungsi JSON encode pada PHP mengembalikan representasi JSON dari sebuah nilai, atau bisa kita simpulkan mengubah variabel PHP yang berisikan array menjadi format JSON. Kemudian fungsi JSON decode adalah untuk mengubah JSON string menjadi array dalam variabel PHP. Atau bisa kita simpulkan dari file data JSON, kemudian kita olah menjadi array dalam variabel PHP untuk kita proses lebih lanjut. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana tes RESTful API menggunakan Postman. Pada sesi ini kita akan mencoba untuk mempelajari detail mengenai JSON melalui coding. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan SAMPP-nya ya untuk kita coba bersama-sama. Dan juga silakan siapkan tools editornya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya saya sudah membuat folder dengan folder belajar JSON. Kemudian saya membuat file. Saya beri nama mahasiswa.json karena file JSON mempunyai ekstensi .json. Pada JSON, kita harus membuka dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Misalkan saya ingin membuat suatu objek dengan key nama, kemudian value-nya Agus. Pada key diwajibkan menggunakan tanda petik, tetapi untuk value, jika dia string, itu diwajibkan menggunakan tanda kutip, tetapi untuk numberic seperti integer, itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian saya menambahkan nim. Karena nim bersifat string, jadi saya menggunakan tanda petik. Kemudian jurusan.
dengan value sistem informasi. Saya membuat key berikutnya yaitu semester dengan value 3. Jadi tidak perlu saya menggunakan tanda petik karena dia bersifat numberic. Lalu saya tambahkan flag lulus ya, hanya untuk menginformasikan apakah dia sudah lulus atau belum. Value dari JSON tersebut menggunakan boolean, yaitu true atau false. Berikutnya saya tulis ruang kelas, di mana ruang kelas tersebut terdiri dari hari dengan value Senin. Kemudian, mata kuliah web service. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Lalu jam. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan ruang kelas di lain hari, misalkan hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Maka kita akan melakukan perulangan dari objek. Yang harus kita lakukan, kita copy dulu objeknya, tetapi kita membutuhkan array karena objek lebih dari satu yang harus dibungkus dengan array. Pada Visual Studio Code, kita bisa merapikan dengan mudah dengan cara klik kanan, kemudian format dokumen. Jangan lupa di-save. Kemudian, bagaimana jika kita ingin menambahkan data mahasiswa lebih dari satu? Sama seperti ruang kelas, kita bisa copy objeknya, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Karena terdiri dari beberapa objek, sehingga kita harus membungkusnya dengan menggunakan array. Kita bisa rapikan format dengan klik kanan format dokumen, kemudian jangan lupa save. Sekarang kita bisa pastikan apakah source code kita berjalan. Untuk memastikan bahwa coding kita berjalan, kita bisa cek menggunakan localhost. Buka browser, kemudian akses localhost/folder. Saya menggunakan folder belajar JSON. Kemudian akan tampil mahasiswa.json. Maka akan tampil format JSON. Saya menggunakan extension JSON Viewer agar data JSON dapat terlihat dengan baik. Silakan teman-teman juga bisa menginstal extension JSON Viewer. Lanjut, kita membuat file baru dengan nama encode.php. Jika kita ingin membuat format PHP, dipastikan format buka dan tutup PHP. Saya akan membuat array yang nantinya akan saya simpan di variabel umur. Umur Agus 30 tahun. Budi misalkan umur 32. Cari 34. Kemudian saya menggunakan fungsi standar dari PHP yaitu JSON encode. Saya echo. Jangan lupa di-save. Kemudian kita akses kembali ke browser, localhost/folder, kemudian klik encode PHP. Kita sudah berhasil membuat array PHP menjadi format data JSON. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat array lebih dari satu? Kita harus menambahkan kurung siku yang nantinya akan menjadi array pada JSON. Kita letakkan setelah variabel umur.
Kemudian kita isi data kembali. Kemudian kita coba refresh kembali. Kita telah berhasil membuat array dalam PHP menjadi bentuk array dan objek dalam JSON menggunakan JSON encode. Selanjutnya kita akan mencoba CURL untuk merequest data ke provider Raja Ongkir menggunakan coding. Tapi sebelumnya kita harus pastikan CURL sudah aktif. Dengan cara teman-teman bisa masuk ke sampp, kemudian folder PHP, kita bisa buka menggunakan notepad php.ini. Lalu kita cari CURL. Pastikan CURL dalam keadaan aktif atau tidak ada titik koma di depannya. Jika belum aktif, silakan titik koma di depan bisa dihilangkan, seperti gambar berikut. Pada dokumen Raja Ongkir sudah disiapkan contoh request dari berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Node.js, Java, dan lain-lain. Saat ini kita akan mencoba contoh request menggunakan PHP. Kita copy, kemudian kita buka kembali Tools Editor, kita buat file dengan nama getData, saya paste, dan jangan lupa dipastikan ada buka dan tutup PHP. CURL_init digunakan untuk create CURL resources untuk melakukan inisiasi. Kemudian set option URL, di mana kita akan menentukan URL atau endpoint provider. Lalu pastikan metode sudah benar, yaitu get. Kemudian kita cek terlebih dahulu hasil dari get data provinsi. Buka browser, kemudian akses localhost belajar JSON. Di sini terlihat error SSL, maka kita tidak perlu menggunakan HTTPS. Kita ganti menggunakan HTTP. Kemudian kita refresh. Respon balik dari provider menyatakan invalid key karena kita belum memasukkan API key. Kita masukkan API key dari Raja Ongkir. Jangan lupa di save, kemudian kita akses kembali. Refresh file getDataProvinsi.php. Maka akan tampil query ID 12 yang menyatakan kita merequest data provinsi dengan ID 12. Jika kita ingin menampilkan semua data provinsi, maka kita hanya perlu menghapus parameter ID di belakang URL atau endpoint. Kita save, kemudian refresh. Maka akan tampil semua data provinsi. Jika provinsinya lebih dari satu, maka objek tersebut dibungkus dengan array. Selanjutnya, kita akan membuat file baru dengan nama decode.php. Berbeda dengan encode yang tadinya file array dalam PHP, kemudian kita rubah dalam bentuk file JSON. Tetapi decode sebaliknya. Dari file format JSON, kemudian kita ubah ke dalam array variable PHP. Saya menggunakan file yang sama dengan getDataProvinsi. Kita kopas terlebih dahulu, lalu kita tambahkan JSON encode. Saya buat variable test, kemudian JSON encode. Saya ganti print_r karena data yang akan kita tampilkan dalam berbentuk array atau objek. Kemudian kita refresh kembali localhost, coba kita akses decode.php. Maka akan terbentuk array PHP yang akan kita olah selanjutnya.